Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh diperjumpakan kembali lewat virtual dalam acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Saya berharap kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang dilanda dalam persoalan hidup, tetapi itu tidak menjadi penghalang dalam sukacita kita pada malam hari ini, dengan yakin dan percaya bahwa sumber sukacita hanya di dalam Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Yahya Boong yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Dan juga kita bersama dengan Saudara Mardi Tandiupa dan juga Lebianto Batara. Selamat malam. Iya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang rindu didoakan pada malam hari ini, boleh tuliskan pokok doanya lewat hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1000 1913, atau bisa juga kirim lewat live chat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tuntunan tema menjadi teladan bagi semua orang. Dan untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa melalui program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini, dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan beriman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian agar kami dapat mengerti makna firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskannya dengan baik dan benar menurut maksud dan kehendak Tuhan saja. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia mendengar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang saya pilih untuk kita baca dan renungkan pada malam hari ini dari surat Tesalonika pertama pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus
di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan menggema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Menjadi teladan bagi semua orang. Ini tema perenungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan berarti menampilkan kehidupan yang patut ditiru atau yang patut dicontohi. Kalau orang disebut teladan, itu berarti ada sesuatu yang patut dicontohi dan diteladani pada orang tersebut. Ada banyak orang yang ingin disebut teladan, ingin dihargai dan dihormati sebagai teladan, tetapi tidak mampu menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru, yang dapat dicontohi pada dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika yang menampilkan kehidupan jemaat yang amat menggembirakan, yang menyebabkan mereka disebut oleh Paulus teladan bagi semua orang. Rasul Paulus bergembira dan bersyukur kepada Tuhan dan terus menyebut jemaat ini dalam doa. Setiap kali ia berdoa, ia menyebut jemaat ini, disebutkan di dalam doa. Ya, jemaat ini selalu diingat, bahkan disebut dalam doa. Karena jemaat ini merupakan hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun kalau kita membaca Kisah Rasul 17 ayat yang ketiga, Rasul Paulus hanya 3 hari Sabat memberitakan Injil di Tesalonika. Lalu ia buru-buru pergi meninggalkan Tesalonika karena orang-orang Yahudi membencinya dan ingin membunuhnya. Tetapi walaupun hanya 3 hari Sabat memberitakan Injil, oleh pekerjaan Roh Kudus, Injil diterima dan lahirlah persekutuan jemaat yang disebut dengan jemaat Tesalonika.
Rasul Paulus bergembira dan bersyukur kepada Tuhan, serta terus menyebut jemaat ini di dalam doa karena jemaat menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dan terutama kalau kita ingat pertumbuhan jemaat justru terjadi di tengah-tengah tekanan penderitaan yang mereka alami, yang mereka hadapi pada waktu itu. Jemaat menghadapi tekanan-tekanan dari luar, dari masyarakat sekitar, lebih khusus dari orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang percaya, yang membenci penganut jalan Tuhan. Dalam ayat 6 kalau kita baca, Rasul Paulus mengatakan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Kamu telah menjadi penurut kami, yang berarti menderita seperti Paulus dan kawan-kawan, dan penurut Tuhan, yang berarti menderita seperti Kristus karena kebenaran. Apa yang kita pelajari dari jemaat Tesalonika? Yaitu bahwa mereka mengambil keputusan menerima firman, menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Ini berarti sebuah keputusan yang radikal, keputusan yang sungguh-sungguh, keputusan bukan setengah-setengah tapi sungguh-sungguh, keputusan yang membuat mereka siap menderita bahkan mati demi Kristus, demi iman mereka kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bercermin dari jemaat Tesalonika, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah keputusan kita menjadi pengikut Kristus adalah keputusan sebuah keputusan yang radikal, keputusan yang sungguh-sungguh? Adakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus? Bukan sekedar nama bahwa kita disebut orang Kristen, pengikut Yesus. Ya, banyak orang mau menunjukkan imannya kepada Kristus hanya dalam situasi baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan menguntungkan mereka, dan bersembunyi ketika tantangan datang. Bahkan meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus ketika pergumulan datang atau penderitaan datang. Jemaat Tesalonika mengambil keputusan mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah tekanan dan penderitaan yang luar biasa. Ini hal pertama yang kita pelajari dari jemaat ini. Selanjutnya Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang-orang Tesalonika yang telah mengambil keputusan menerima firman, menerima Injil atau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, panduan menilai segala sesuatu, atau menjadikan Injil sebagai panduan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Hal itu mereka tunjukkan dengan sikap hidup berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Ayat yang ke-9. Dengan kata lain, iman mereka kepada Kristus telah
menyebabkan mereka berubah secara total. Dan dari menyembah berhala kepada melayani Allah yang benar, Allah yang hidup. Mereka menghidupi firman Tuhan, menghidupi Injil, dan menampakkan perubahan itu dari hari ke hari dalam segala situasi dan keadaan kehidupan ini. Di tengah tekanan dan penderitaan, perubahan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Dari hari ke hari, mereka menunjukkan perubahan-perubahan itu dalam segala situasi dan keadaan. Konsisten mengikut Kristus, melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita belajar dari jemaat Tesalonika. Adakah perubahan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Adakah perbedaan hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus? Ini pertanyaan evaluatif bagi kita untuk bisa menilai diri sendiri. Adakah kita sungguh menjadi orang Kristen dan menunjukkan perubahan-perubahan hidup dalam kehidupan kita, dari hidup lama kepada hidup yang baru. Kemudian Rasul Paulus menyebutkan 3 hal lagi yang nampak dalam kehidupan jemaat ini, bahkan boleh disebut sebagai ciri hidup jemaat Tesalonika. Dalam ayat 3 Paulus mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 3. Rasul Paulus menyebut 3 hal, iman, kasih, dan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Dia mengatakan pekerjaan imanmu. Ini berarti iman mereka diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan, dalam bentuk perbuatan, dalam kerja. Pekerjaan iman berarti iman mereka hidup nyata dalam tindakan, dalam perbuatan. Hidup nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman mendasari seluruh aktivitas hidup mereka. Ini yang menyebabkan mereka berbeda dengan orang lain. Kami selalu mengingat usaha kasihmu. Usaha kasihmu berarti kasih tidak sekedar dihafal, tidak sekedar diucapkan, tetapi sesuatu yang dinyatakan dalam sikap hidup, saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi, saling memberi, saling berbagi. Justru di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah penderitaan, karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi, mereka kuat saling menopang dalam kasih, dalam kehidupan mereka. Kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, pengharapan menunjuk kepada sesuatu
kepada suatu kepastian bahwa Kristus pada akhirnya akan menganugerahkan kesempurnaan hidup kekal. Hidup kekal sudah dimiliki oleh setiap orang percaya, orang beriman kepadanya. Dan hidup kekal itulah yang akan disempurnakan ketika Yesus datang kembali. Ketekunan dan kesetiaan mengikut Kristus tidak akan sia-sia. Penderitaan dan air mata karena iman kepada Kristus tidak akan sia-sia. Orang percaya sedang menyongsong pada kesempurnaan keselamatan, kebahagiaan kekal akan dihadapi, akan dialami. Atau yang sering disebut menerima mahkota kehidupan. Orang percaya akan menerima mahkota kehidupan. Kristus pasti akan datang membawa, menganugerahkan kesempurnaan kehidupan kekal. Orang percaya akan mengalami kebahagiaan kekal selama-lamanya. Kehidupan penderitaan akan berakhir, akan diganti dengan sukacita dan kebahagiaan kekal. Pengharapan itu yang membuat mereka kuat, terus bergembira, bersukacita di tengah tekanan dan penderitaan hidup yang mereka hadapi. Bahkan memampukan mereka menghadirkan suasana hidup surgawi yang dirindukan, yang masih diharapkan. Mereka dimampukan untuk menghadirkan sekarang ini, dalam hidup sekarang ini, dalam hidup nyata mereka. Itu membuat mereka kuat, membuat mereka bersukacita, bergembira, menjalani kehidupan yang mereka hadapi dengan kenyataan-kenyataannya. Dengan cara hidup mereka yang demikian, yang justru di tengah penderitaan, bersukacita di tengah penderitaan, menunjukkan perubahan hidup, menunjukkan iman, kasih dan pengharapan. Ternyata ini berdampak bagi orang lain, membuat mereka menjadi teladan bagi orang lain. Nah, pertama-tama dikatakan mereka telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Artinya kalau mereka menjadi teladan itu berarti bahwa mereka menjadi standar bagi jemaat-jemaat lain. Menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain di wilayah Makedonia dan Akaya. Membuat mereka menjadi contoh. Dicontohi oleh jemaat-jemaat yang lain. Jemaat-jemaat yang lain karena melihat kehidupan mereka yang begitu kuat di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, yang terus mengalami sukacita dan kebahagiaan. Mereka menjadi kuat dalam iman, bersemangat dalam iman. Mereka disemangati oleh keteladanan yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Bukan hanya itu, dikatakan firman Allah menggema dari antara kamu, bukan hanya di wilayah Makedonia dan Akaya, tetapi kepada semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Tersiar imanmu ke semua tempat. Tersiar kabar tentang iman jemaat Tesalonika.
tersiar ke semua tempat, sudah menunjuk kepada semua orang, sudah menunjuk kepada masyarakat umum. Firman Allah menggema, menunjuk kepada kesaksian hidup mereka, kesaksian hidup nyata dari jemaat Tesalonika. Firman Allah berbicara melalui hidup nyata mereka. Iman mereka tersiar. Mereka menjadi teladan hidup yang benar, teladan hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi buah bibir, orang banyak diceritakan dengan baik oleh masyarakat. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi jemaat yang terus diceritakan baik oleh masyarakat sekitar, menjadi buah bibir bahwa di sana ada jemaat Tesalonika, kehidupannya luar biasa, mereka hidup kasih mengasihi, mereka terus bergembira di tengah penderitaan, membuat orang kagum terhadap jemaat ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita menampilkan hidup yang dapat ditiru dan dicontohi orang lain? Menjadi teladan bagi orang lain. Adakah hidup kita sebagai orang percaya berbeda dengan orang-orang yang lain? Kita orang beriman kepada Kristus, adakah hidup kita berbeda dengan orang lain? Atau adakah kabar baik dari tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang dapat diberitakan, diceritakan orang lain? Menjadi kesaksian kita. Atau justru sebaliknya, yang lain yang diterterakan, justru yang tidak memuliakan Tuhan, yang diceritakan orang lain tentang kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Tidak bisa tidak. Ingatlah bahwa kita ada untuk berkisah tentang Kristus melalui kesaksian hidup kita, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, termasuk di tengah-tengah kita menghadapi tekanan, pergumulan penyakit misalnya, dan berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Kita terus dipanggil untuk berkisah tentang Kristus melalui hidup kita. Hidup yang menjadi teladan bagi semua orang. Tentu kita tidak mampu untuk melaksanakan tugas ini. Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita dan memampukan kita. Terus membimbing kita untuk menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Kita boleh diajarkan
untuk menjadi teladan kepada semua orang. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika mengambil keputusan untuk mengikut Kristus meskipun dihempitnya di tengah tekanan. Kita harus tetap setia karena Kristuslah yang menjadi teladan sejati bagi kita sekalian. Tuhan memimpin hati kita sehingga hati kita menjadi tenang meskipun situasi kita dalam keadaan tekanan batin. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah akan yang menjadi penolong yang sejati bagi kita semua. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganku. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mendoakan beberapa saudara kita yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kita akan berdoa bagi Bapak Reinhard Prasetyo yang telah mengalami operasi tadi sore. Kita bersyukur karena telah menjalani operasi
Bapak Indah dalam masa pemulihan di Makassar, Ibu Sarce Pelangiran yang sedang pemulihan di rumah, Ibu Damaris Bungin dirawat di klinik Hikarta, anak L dirawat di rumah sakit Elim, Nenek Vian dalam masa pemulihan, rencana operasi, Ima di Polandia, Pendeta Mandan Paratu, Bapak Sisi dirawat di rumah sakit Elim, Bapak Eliezer dalam pemulihan. Dan beberapa hal khusus kita akan doakan bersama sebentar. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu memberikan waktu yang begitu indah bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kami harus menjadi teladan bagi orang-orang lain, menampilkan kehidupan yang patut ditiru dan dicontohi oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami selama ini kami belum mampu menjadi teladan bagi semua orang. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk terus belajar menjadi teladan bagi semua orang. Bapa di sorga, malam hari ini kami berdoa bersama, mendoakan anak-anak muda-Mu yang memberi diri, memberi hidup mereka, menggunakan talenta yang mereka miliki, dipersembahkan kepada Tuhan, mengatur program Lentera Malam, sehingga kami dapat menikmati secara virtual ibadah ini, pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka terus bergembira, bersemangat, memberi diri, melayani Tuhan melalui program Lentera Malam. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang nama-namanya telah kami sebutkan tadi. Kami mohon pertolongan-Mu untuk mereka semua. Engkau kiranya memberkati mereka di tempat mereka masing-masing, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan melalui semua upaya perawatan, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima atau yang mereka konsumsi. Baik mereka yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan,
Engkau mengasihi mereka semuanya. Kami berdoa untuk rencana operasi IMA di Polandia. Kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara kekasih kami ini. Engkau berkati dokter yang akan menangani operasi. Engkau berikan hikmat kepadanya agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga saudara kami Ima dapat menjalani operasi dengan baik dan oleh kuasa dan kasih-Mu dapat pulih kembali. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama mendoakan saudara kami Immanuela, Trisa, Omega, dan Inde yang akan mengikuti tes CPNS tahap kedua. Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati dalam persiapan mereka mengikuti tes ini, berkati mereka ketika mereka mengikuti tes ini. Kiranya oleh kuasa dan kasih Tuhan mereka dapat berhasil. Kami berdoa bersama untuk kakek dan nenek Delviana Meliana balik di Padang Sapa dalam masa lanjut usia. Tuhan, Engkau berkati orang tua terkasih kami ini. Kuatkan dan teguhkan imannya. Kiranya ia terus sehat menjalani masa lanjut usia. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Daud Pongsapan, Ibu Mudaril, Tiara, dan Noel. Tuhan, Engkau berkati mereka, kuatkan, teguhkan, dan hiburkan mereka. Anak-anak yang sementara mengikuti ujian semester ganjil di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk mengikuti ujian dengan baik. Bersyukur untuk pertambahan usia saudara kami Fier Anggui hari ini. Terima kasih untuk pertambahan usia anugerah Tuhan ini. Kiranya anak kekasih kami ini semakin menghayati, semakin meyakini kuasa dan kasih Tuhan, sehingga ia semakin hidup percaya kepadamu, menjalani hidup ini dengan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah bangsa dan negara Indonesia tercinta. Engkau berkati mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikan hikmat kepada pemerintah kami agar dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini semakin hari semakin mengalami damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kehidupan dari semua anak-anak-Mu yang mengikuti pelayanan ini secara virtual. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Damai sejahtera-Mu kiranya terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan kami, harapan-harapan kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Amin.
Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh menikmati persekutuan pada malam hari ini. Bersyukur Bapak Pendeta boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang boleh bersama-sama mengambil pelayanan pada malam hari ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga kepada kita sekalian yang boleh hadir bersama-sama dalam acara Lentera Malam Jemaat Rantai Pao pada malam hari ini. Di live chat ada 95. Izinkan saya untuk membacakan nama-nama Bapak Ibu. Ada Reinhard Prasetyo, Delviani Meliana Balik, Freddy Balapadang, Yakolina Pamean, Julisena Pitupulu, Margareta Late, Sarce Palangiran, Esra Jenny, Yakolina Pamean, Ferry Layuk, Deborah Sartika, Heri Mangawe, John Rante, Asmin Rante, Yosep Bararamba, Hermon Palangan, Natalia Datuliling, Ivan Julia, Adolfia Pasang, Sardis Paturana, Simon Malewa, Adriati Arijana Toban, Petrus PLP, Damaris Serangan, Dina Parapak, Simon Kuta, Esther Parimpung, Jenny Dengan, Rafika Nendrit, Serli Sarungallo, Jamson Batara, Paul Cakra, Ani Betoni, Yudia Antang, Margareta Panggalo, Asno Ujin, Yohanis Taruk, Andarias Pabangan, Eper Tando, Henry Klebang, Mendo Alorante, dan Dadang Randa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita naikkan pujian Mahkota Kehidupan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan.